Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Hamidah Salsabila dengan NIM 12220200253 akan menjelaskan materi tentang nusyus. Secara istilah, nusyus ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Namun, umumnya nusyus diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. Ulama Hanafiyah berpendapat nusyus ialah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan nusyus sebagai perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh ulama Malikiyah dengan arti permusuhan atau perseteruan antara suami istri. Sedangkan ulama Hambaliyah memberikan definisi sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak istri ataupun suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan nusyus adalah haram untuk dilakukan oleh seorang istri. Hal tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, durhaka kepada suami. Istri yang berbuat nusyus berarti dia sedang durhaka dan tidak mematuhi perintah suaminya. Menaati perintah suami adalah wajib dilakukan asalkan perintahnya masih dalam koridor syariat Islam. Namun, apabila perintah suami tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ketika istri tidak mematuhinya, ia tidak dikategorikan sebagai istri yang berbuat nusyus. Yang kedua, hukuman kepada istri yang nusyus. Allah sudah memberikan arahan untuk menghukum istri yang berbuat nusyus. Dan logikanya, hukuman tidak mungkin diarahkan kecuali kepada orang yang telah melanggar sebuah aturan. Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya nusyus dalam rumah tangga adalah yang pertama, kurang memahami karakter. Sepasang suami istri yang tidak memahami karakter antara satu dengan yang lainnya, maka berpotensi menyebabkan terjadinya nusyus. Yang kedua, tidak sekufu. Hal lain yang berpotensi terjadinya nusyus adalah apabila kedua pasangan tidak sekufu, baik dalam segi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Maka dari itu, syariat Islam sudah memberikan arahan tentang hal ini ketika mau memilih pasangan. Yang ketiga, tidak tahu hak dan kewajiban. Apabila seorang suami atau istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pasangannya, maka hal ini juga bisa memungkinkan timbulnya tindakan nusyus. Dan yang keempat, orang lain ikut campur. Bisa saja ada faktor dari luar yang menyebabkan terjadinya nusyus dalam sebuah hubungan rumah tangga, seperti misalnya ada salah satu kerabat atau anggota keluarga yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan tersebut, padahal perkara itu bukan wilayahnya mereka. Berikut ada 3 langkah yang ditempuh suami ketika istrinya nusyus. Yang pertama, menasehatinya. Yang kedua, pisah ranjang. Dan yang ketiga, memukul. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat dipahami bahwa konsep nusyus perlu diinterpretasikan ulang disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan peranata hukum yang ada. Dan pemukulan yang ada pada konsep nusyus tidak dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang notabene termasuk dalam kategori tindak pidana dalam hukum positif kita. Hal tersebut harus dimaknai lebih humanis, yakni sebagai bentuk pendidikan yang diberikan oleh suami kepada istri. Karena pada hakikatnya hukum Islam melalui konsep-konsepnya. Dalam hal ini, konsep nusyus tidak dapat terlepas dari hukum pensyariatan atau maqasid al-syariah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghapuskan segala tindak kekerasan yang bersifat diskriminatif. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.